Shalom, beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah duka, menyaksikan teman sejawat saya yang telah meninggal. Di rumah duka, selain menyatakan keprihatinan dan bela sungkawa kepada keluarga, saya menyempatkan diri memandang jenazah almarhum yang terbaring di dalam peti yang sangat indah. Jenazah almarhum berpakaian rapi dan terlihat seperti sedang tidur, namun nyawa dan jiwanya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Saya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan karena keberadaan almarhum dalam kehidupan saya dan berucap lirih pada jenazah almarhum sampai berjumpa di surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-11, kita bisa membaca kisah Tuhan Yesus saat berpisah dengan murid-muridnya terangkat ke surga. Kisahnya 40 hari setelah Yesus disalibkan. Setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Hari itu, Yesus membawa para murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem ke Betania. Ketika para murid berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau akan mendirikan kembali kerajaan Israel dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi?" Yesus menjawab, "Kalian tidak perlu mengetahui hari atau waktu yang sudah ditetapkan sesuai wewenang Bapa. Tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kamu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia ini." Sesudah berkata begitu, Yesus terangkat ke langit. Para murid mengadah ke atas, menyaksikan Yesus terangkat naik hingga awan menutupi sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus lagi. Saat itu ada 2 malaikat Tuhan. Kedua malaikat itu berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Suatu hari nanti, Yesus ini yang sudah terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat waktu dia pergi." Saudara, bila membaca perikop Alkitab ini, saya membayangkan di manakah surga? Alkitab memberitahu kita bahwa surga berada di atas kita. Tetapi tepatnya di atas sebelah mana? Lokasi tepatnya di mana? Apakah ada koordinatnya yang tepat? Itu kita tidak tahu. Para astronot yang pergi keluar angkasa mengitari bumi dan kembali ke bumi mengatakan bahwa mereka tidak melihat surga di atas sana. Karenanya, banyak orang bertanya-tanya, apakah surga benar-benar ada? Apakah surga itu nyata? Saudara, kita tidak dapat melihat surga dengan mata yang kita miliki sekarang ini. Mata jasmani kita tidak diciptakan untuk melihat hal-hal rohani. Ketika kita meninggal, seperti rekan sejawat saya meninggal beberapa waktu yang lalu, tubuh akan kita tinggalkan. Tetapi nyawa dan jiwa kita akan mendapat tubuh yang baru ketika Yesus datang kembali seperti yang dijanjikan. Dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu, kita dapat melihat surga. Kita dapat melihat betapa nyata dan betapa indahnya surga. Karena itu saudara, mari bersama kita nantikan surga dengan hidup bersama kuasa Roh Kudus, kuasa yang akan memampukan kita memberitakan Injil kasih Kristus melalui buah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Naikkanlah doa seperti yang tertulis dalam Mazmur 123. "Aku mengadah kepadamu ya Tuhan, yang memerintah di surga, seperti seorang hamba bergantung kepada tuannya, dan seorang hamba perempuan kepada nyonyanya. Demikianlah kami menantikan Engkau ya Tuhan, Allah kami, sampai Engkau mengasihani kami." Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.